Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Sobat Kaki Lima. Di kesempatan video kali ini saya ingin membuat bumbu celup untuk kebutuhan jualan saya di bulan suci Ramadan ini, yang alhamdulillah omset jualan naik 2 kali lipat. Jadi yang biasa 300 potong sekarang jadi 650 potong, kadang lebih. Nah, apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan nanti kita bahas satu-satu dan kita jelaskan untuk apa aja, fungsinya untuk apa bumbu celup itu tersendiri. Oh, sebelumnya mohon maaf jika teman-teman melihat kondisi yang berantakan, maklum karena ini di kontrakan saya, jadi tempat seadanya. Nah, jadi kita yang pertama di sini ada Royco-nya yang rasa ayam, ada 8 bungkus Royco. Ada garam cap kapal yang isinya 250 gram. Nah, dan yang terakhir ini adalah bumbu utamanya. Ini saya menggunakan bumbu dari merek Dallas Fried Chicken. Nah, jadi satu bungkusnya ini cukup untuk 10 kilo ayam. 10 kilo ayam juga kalau kita kalau ngitung potongan itu bisa 100 potong lebih, tergantung ukuran ayam yang dipotong atau tergantung potongan dan tergantung harga jual juga. Nah, jadi untuk 650 potong ini sebenarnya masih bisa. Jadi satu bungkus ini buat 180 atau 200 potong. Nah, jadi kita langsung masukkan aja si bumbu utamanya. Oh iya teman-teman, yang mungkin penasaran apa aja ini di dalamnya, saya juga kurang tahu pasti apa aja yang ada di dalam bumbu ini. Tapi ini dibuat dari susu bubuk, bawang putih bubuk, dan rempah-rempah yang lainnya. Kalau teman-teman mau tahu apa aja di dalamnya, tanya aja langsung ke Dallas Fried Chicken yang membuat bumbu ini. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu untuk apa sih penggunaan bumbu celup, karena biasanya kebanyakan di luar sana tidak menggunakan bumbu celup tapi menggunakan tepung biang. Nah, jadi bumbu celup ini fungsi utamanya adalah sebagai pengganti tepung biang buat pengolahan fried chicken yang tanpa tepung biang. Jadi si rasa di crispy-nya itu didapatkan dari bumbu ini. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya, apakah bumbu ini berpengaruh ke bentuk crispy atau kerenyahan crispy? Menurut saya ada pengaruhnya, tapi dari 100% itu mungkin pengaruh ke crispy itu cuma 25%, ke crispy atau ke mekar crispy-nya itu cuma 25%. Jadi utamanya itu untuk rasa dan aroma. Nah, kita kupas dulu Royco. Jadi buat teman-teman yang mungkin omset jualannya 100 potongan, nah teman-teman bisa menggunakan bumbu celup ini setengah bungkus aja atau satu bungkus juga gak apa-apa, dengan satu bungkus garam. Airnya kurang lebih sekitar 2 gayung aja, karena saya membuatnya airnya seember besar seperti ini tuh, jadi saya garamnya harus agak banyak. Kita gunakan 2 bungkus setengah garam. Nah, jadi bumbu celup ini pengaruh utamanya itu kerasa dan aroma, sedangkan untuk kerenyahan atau kemekaran crispy itu utamanya, yang paling pentingnya itu dari proses pengadukan. Jadi mungkin ada yang masih beranggapan kalau si crispy yang bagus, yang mekar itu dihasilkan dari bumbu celup atau dari tepung biang. Itu salah, karena si crispy itu dihasilkan dari cara pengadukan. Nah, ini garam, bumbu dan Royco-nya udah tercampur rata.
kita langsung tambahkan air aja. Nah, tambahkan airnya sedikit aja dulu. Kita aduk dulu sampai merata. Kalau nanti si bumbunya udah larut tercampur dengan air, nanti kita tuang langsung ke air di ember ini nih. Ini nggak bisa dicobain karena saya lagi puasa. Ini masih sangat pagi sekali, jam 5-an. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita langsung tuang aja ke ember yang ini nih. Nah, kita campurkan. Setelah itu kita aduk kembali. Karena masih ada bumbu yang tertinggal, jadi saya harus menuangkan air ini sedikit. Aduh. Nah, jadi ini adalah bumbu celup untuk kebutuhan 650 potong fried chicken. Ini isinya 3/4 dari ember yang 25 kilo, ember cat yang 25 kilo. Setelah ini kita langsung tuangkan kembali ke ember, karena kalau nyelupnya di ember besar yang ini susah sekali, banyak yang tumpah nanti. Sisanya kita tuang ke ember yang ini nih, ke toples. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu atau baru pemula banget membuat masih yang beranggapan kalau membuat fried chicken itu harus menggunakan tepung biang atau tepung bumbu, itu tidak juga, karena saya sendiri menggunakan resep tanpa tepung biang atau tanpa tepung bumbu. Ini teman-teman bisa lihat, ini terigu segitiga. Nah, di sini ada nih, ini terigu segitiga murni yang sama sekali nggak dicampur apa-apa. Jadi kita nanti si daging masuk terigu, diaduk, kemudian dicelupkan ke bumbu celup ini, kemudian masuk terigu lagi, diaduk, itu tinggal digoreng. Nah, mungkin ada yang bertanya saya menggunakan minyak merek apa. Nah, di sini saya menggunakan minyak Shania, tapi enggak setiap hari Shania, saya kebanyakan kadang Fortune, kadang Bimoli, kadang Masku, pokoknya tergantung ketersediaan di toko, yang penting minyak kemasan. Nah, kalau teman-teman lihat, nah di sini ada kardus bekas Fortune juga, di sini ada bekas minyak goreng Masku. Nah, untuk sambal sendiri saya menggunakan sambal ABC. Mungkin ada yang bertanya, kenapa agak menggunakan sambal merek Delmon. Nah, Delmon itu saya dulu maunya menggunakan sambal merek Del Monte, tapi si barangnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi enggak setiap saya butuh di toko itu ada, jadi kadang-kadang susah. Kebetulan yang setiap hari ada, stoknya banyak, itu cuma sambal ABC doang. Nah, ini kebutuhan untuk jualan harian saya 650 potong. Ada juga yang bertanya tuh, Mas Aan, Mas gimana pembelinya tuh 650 potong bisa habis dari jam 4 sore sampai jam 6 maghrib. Nanti saya buatkan videonya langsung. Oke,
Mungkin segitu aja video di kesempatan pagi ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, selalu digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya lancar, jualannya ramai, buat pedagang perizinan juga. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.